Ya 11.40 lah ya, 15 menit. Nah, lebih sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. I hope that you are in a good condition. Biasanya kalau di kelas tak tanya how are you. Nah, kalau di sini karena tidak ketemu langsung maka saya hanya mendoakan langsung secara umum semuanya sehat begitu ya, tidak usah ditanya tapi langsung sehat. Okay, today or this morning we will learn new material that is procedure text. Jadi kalau yang 2 minggu lalu ya kalau tidak salah itu sudah belajar tentang congratulating atau congratulation, kemudian hope and wish. Today we will learn new material. The name is procedure text. Okay. Apa sih procedure text? Nah, coba sebelum kita ngomong banyak tentang procedure text, kita lihat contoh dialog yang ada dan teman-teman sudah ini ya. Nah, ini tampilnya ya Pak. Oh nanti ditampilkan di Pak di Zoom-nya supaya anak-anak yang kebetulan bukanya pakai HP bisa tetap melihat. Oke, sampun. Ya, ini ada dialog pendek untuk mengawali pembelajaran kita tentang procedure ya. Oke, jadi ada percakapan antara Ahmad dan Hamid. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kemudian wow, you have a new laptop. Terus si Hamid memberikan respon, yes, I got it from my father yesterday, but I haven't able to use it. I haven't been able to. Ini kurang ini. Okay. Yes, I got it from my father yesterday, but I haven't been able to use it. Let me help you. You have to know that you have to know how to operate it if you want to use it well. Thanks. Oke, jadi kalau kita artikan, nah kalau assalamualaikum waalaikumsalam tidak perlu saya artikan. Untuk si Ahmad menyapa Hamid dengan kekagetan ya. Wow, kamu punya laptop yang baru. Ya betul, saya mendapatkannya kemarin dari ayahku. Tapi aku belum bisa menggunakannya. Oh, sini tak bantu. Kamu harus tahu cara mengoperasikan laptop tersebut jika kamu ingin menggunakannya dengan baik. Nah, jadi ketika ini ya di bawah sudah ada keterangannya. Dari percakapan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa Hamid yang mendapatkan laptop baru dari ayahnya mendapat kesulitan dalam mengoperasikan laptop barunya, sehingga dia meminta bantuan Ahmad. Nah, maka di sini kita akan membutuhkan satu buah teks atau salah satu teks yang kita sebut dengan sebutan procedure. Nah, jadi ketika kita diminta tolong, caranya piye ya? Nah, gini loh. Nah, dan seterusnya, maka dalam bahasa Inggris kita menyebutnya procedure text. Nah, dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya text prosedur. Oke. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Nah, sekarang pahami dulu tentang definisinya. Jadi teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu secara lengkap. Struktur teks ini didominasi dengan kalimat perintah, atau dalam bahasa Arab kita mengenal fi'il amar begitu ya. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Inggris kita tapi kalau fi'il amar lumayan ini ya, lumayan rumit. Ada untuk dia laki-laki, dia perempuan dan seterusnya. Tapi untuk di bahasa Inggris cukup menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau menyuruh motong berarti langsung menggunakan istilah cut. Kalau menyuruh membuka maka dalam bahasa Inggris langsung pakai kata open. Nah, hidupkan maka turn on, matikan turn off dan seterusnya. Nah, itu adalah kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam teks prosedur ini penggunaan model-model kalimat tersebut sangat banyak sekali. Karena teks prosedur adalah sebuah instruksi. Biasanya dalam teks prosedur juga dijelaskan bahan-bahan. Nah, jadi kalau
membuat makanan atau minuman, maka nanti ada bahan-bahannya yang dalam bahasa Inggris kita menyebutnya ingredients. Kemudian atau alat yang dibutuhkan. Nah, ini kalau dikasih prosedur tentang cara membuat sesuatu seperti cara membuat layang-layang dan seterusnya, nah, maka kita membutuhkan yang namanya peralatan. Setelah itu akan dijelaskan satu persatu langkah dalam membuat sesuatu. Kita lihat social function-nya. Social function itu apa? Social function dalam bahasa lain adalah tujuan. Jadi tujuan dari teks ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara membuat atau mengoperasikan sesuatu dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Nah, jadi untuk teks prosedur, kata kuncinya adalah urut. Jadi ketika kita melakukan prosedur sesuatu dan terbalik, maka hasilnya tidak akan maksimal. Ya, seperti contoh mengoperasikan komputer, langkah pertama apa? Nah, seharusnya langkah pertama adalah menekan tombol on dulu ya, atau tombol power. Nah, manakala kita balik, kita buka, kemudian langsung ketik. Nah, maka kira-kira jadi prosedur enggak? Nah, otomatis karena prosedurnya ada yang terbalik, maka hasilnya tidak akan maksimal begitu ya. Jadi kalau kita ngetik tapi belum kita mau ngetik di laptop tapi tombol powernya belum dihidupkan, maka otomatis laptopnya belum hidup. Nah, maka kita tidak akan mendapatkan hasil dari ketikan kita seperti itu. Nah, maka kata kunci yang jelas adalah langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Kemudian generic structure. Generic structure itu apa maksudnya? Generic structure adalah ini ya, urutan umumnya. Jadi atau model umum yang digunakan di istilahnya di prosedur teks ini. Biasanya ada 3, namun yang pasti itu ada 2. Jadi biasanya ada 3, tapi yang pasti itu ada 2. Yang pasti itu apa? Nomor 1 adalah goal-nya. Jadi goal di sini bukan seperti pertandingan sepak bola mencetak gol, itu bukan, tapi goal di sini adalah tujuan. Maksud dari tujuan itu apa? Jadi tujuan dari prosedur ini. Nah, seperti dicontohkan di sana, how to make. Umpama ada tulisan how to make fried rice, nah, maka tujuannya adalah cara membuat nasi goreng. Nah, itu adalah goalnya. Kemudian yang kedua adalah material. Material itu kalau bahasa makanan biasanya menggunakan istilah ingredients. Nah, itu menjelaskan bahan-bahan. Kalau peralatan bisa kita sebut menggunakan istilah equipment. Nah, untuk bahan-bahan atau peralatan ini tidak semua teks prosedur ada. Ada yang tidak. Nah, manakala kayak istilahnya tips melakukan sesuatu, kadang-kadang tidak menyebutkan bahan atau peralatan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah steps. Nah, ini yang paling penting. Jadi bagian yang paling penting adalah di sini. Jadi steps adalah menjelaskan langkah-langkah pembuatan atau pelaksanaan prosedur ini dari awal hingga akhir secara berurutan. Oke. Coba kita lihat lagi ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam teks prosedur adalah 1. Menggunakan kata hubung temporal seperti kata after that, then, nah itu termasuk temporal. Kemudian menggunakan kalimat perintah, nah seperti stir. Nah, stir di sini artinya adalah aduk. Aduklah begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa kalau kata aslinya atau makna aslinya, stir di sini diartikan mengaduk. Tapi karena sebagai kalimat perintah, maka kita artikan aduklah. Kemudian yang kedua, contohnya adalah put. Put artinya menaruh, tapi karena merupakan kalimat perintah, maka jadinya taruhlah. Pour artinya menuangkan, tapi kalau jadi kalimat perintah maka jadinya tuangkan. Mix artinya mencampur, tapi kalau dalam kalimat perintah maka jadinya adalah campurkanlah. Nah, etc kita membacanya adalah
etc. Nah, jadi etc, kita tidak bacanya etc tidak, tapi kita membacanya etc, yang maknanya adalah lain-lain. Kemudian menggunakan simple present tense. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Kemudian yang keempat adalah menggunakan angka bertingkat. Jadi dari satu langkah ke langkah lain, ada yang menggunakan first, second, third, fourth, terus yang terakhir biasanya menggunakan istilah finally, itu ada. Ada yang menggunakan then, next. Nah, kalau then, next itu kategorinya kata hubung temporal, tapi kalau first, second, finally itu termasuk menggunakan istilah angka bertingkat, seperti itu. Nah, itu adalah mengenai mengenai procedure text secara umum. Nah, ini saya berikan 3 contoh, yaitu yang pertama adalah tentang makanan, cara membuat makanan. Kemudian yang kedua, cara melakukan sesuatu, atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan sebutan manual. Kemudian yang ketiga adalah membuat minuman. Nah, jadi sudah komplit ini, ada membuat makanan, melakukan sesuatu, dan membuat minuman. Karena prosedur memang menyangkut 3 hal itu. Jadi tentang cara membuat makanan, tentang cara membuat minuman, dan tentang cara melakukan sesuatu atau manual biasanya. Nah, coba kita lihat contohnya, yaitu yang pertama, how to make an omelette. Ya, jadi nggak dilihat bahasanya kita keren, tapi bahasa arti gampangnya omelette itu adalah telur dadar begitu ya. Nah, jadi biasanya saya bikin makanan itu larang gara-gara bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi kalau di warung, nah, telur dadar paling berapa? 3.000 paling ya, atau 2.500. Tapi kalau sudah jadi omelet maka harganya menjadi 15.000. Biasanya begitu. Nah, jadi kalau nasi goreng paling larang 12.000, tapi kalau fried rice, nah, nanti jadinya 25.000 sampai 30.000 gitu ya. Jadi teks prosedur penting ini untuk menaikkan harga. Oke, ini kalau kita lihat contoh-contoh yang tadi atau keterangan yang tadi, ada penyebutan bahan-bahan. Nah, di sini kita ketemu dengan kata ingredients. Nah, seperti ingredients berarti bahan-bahannya. Di sini ada kata eggs, ada kata onions, garlic, chili, salt, vegetable oil, dan seterusnya. Kemudian tadi ada keterangan angka bertingkat. Nah, atau ini ya, temporal conjunction atau kata hubung temporal. Ini ada penggunaan kata firstly, secondly, third. Nah, ada juga yang menggunakan kata then, ada yang menggunakan the next step. Jadi melakukan ini harus urut. Kalau kebalik maka hasilnya nanti tidak maksimal. Jadi kalau kita lihat contoh saja, ini ya, contoh. Next, lift using spatula and put it in a plate. Jadi berikutnya, angkatlah menggunakan spatula. Spatula itu kita dalam bahasa Indonesia mengartikannya, bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ini aku ngerti ini wawal. Nek bahasa Indonesia ini apa ya? Bahasa Indonesia ini apa, Pak Mahamin? Sudip ya kalian di sana. Saya tahunya wawal gitu. Pokoknya intinya wawal. Nek kalian tahu wawal ya paham. Jadi spatula yang dibuat goreng itu. Jadi angkatlah menggunakan wawal dan taruhlah telur tersebut di atas piring. Nah, seharusnya nomor 7 adalah langkah itu umpama. Nah, kita balik. Nah, nomor 7 kita taruh di angka 8, nomor 8 kita taruh di angka 7. Maka apa yang terjadi? Hasilnya akan berbeda. Jadi di sini kita disuruh omelet sudah siap untuk disajikan. Kemudian angkatlah omelet tersebut dan taruh ke piring. Nah, berarti kebalik. Wong katanya sudah siap disajikan kok baru diangkat. Berarti itu namanya prosedur yang terbalik. Nah, sehingga di sini prosedur salah satu kuncinya adalah harus urut. Kalau tidak urut maka nanti hasilnya kurang baik. Kemudian yang contoh kedua adalah withdrawing cash with an ATM card. Nah, ini bagi yang anak-anak pondok biasanya tahu ini. Nah, tapi di sini kita mempelajari dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi withdraw. Jadi withdraw itu kita artikan menarik.
menarik uang tunai dengan menggunakan kartu ATM. Nah, jadi di sini mungkin ada yang belum tahu bahasa Inggrisnya. PIN itu kok foto janjane. Nah ini, nah, dieling-eling. Jadi nanti kalau bilang panpin harus tahu PIN itu artinya apa. Jangan sampai PIN bareng takoni PIN itu apa. Ora ngerti pokoknya PIN wae ini ya. Jadi dalam bahasa Inggris, PIN itu aslinya adalah dari kata bahasa Inggris yang kepanjangannya adalah Personal Identification Number. Jadi Personal Identification Number, nomor pengenal seseorang. Jadi nomor yang hanya dimanfaatkan oleh seseorang tertentu, itu adalah PIN. Jadi nanti kalau bilang PIN, maka harus dipahami bahwa PIN itu number ya. Jadi kalau password itu bisa kata, bisa nomor, tapi kalau PIN harus pakai nomor. Nah, itu tambahannya. Kita membahasnya memang procedure, tapi kita juga perlu tahu tentang istilah-istilah ini. Kemudian contoh yang terakhir adalah how to make a cup of coffee. Nah, jadi ini juga yang bikin mahal ya. Nah, jadi kalau di warung-warung kopi ireng paling berapa ya? Pinten Pak Muhaimin? 5.000 Pak Muhaimin, 5.000. Tapi kalau sudah cocok latte coffee itu ya, nah, atau bahasa Inggris chocolate coffee atau coffee chocolate dan seterusnya itu, nah, itu biasanya harganya menjadi 25 sampai 30.000 per cangkir. Kalau di warung pakai gelas gede, nah, tapi kalau di kafe itu nanti pakai pakai cup dan kecil itu ya. Tapi harganya lebih mahal. Ya, mungkin itu untuk keterangan mengenai procedure. Monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke.